Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama adalah darah. Darah memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lainnya ke seluruh tubuh. Fungsi yang kedua, mengangkut karbon dioksida dan sisa hasil metabolisme keluar dari tubuh. Komponen penyusun darah terdiri dari 55% plasma darah dan 45% elemen seluler. Plasma darah terdiri dari air yang berfungsi sebagai pelarut untuk membawa senyawa lain, kemudian garam-garam lainnya seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, serta protein plasma dan senyawa lain yang ditransportasikan oleh darah seperti nutrisi, produk sisa metabolisme, gas-gas respirasi, dan hormon-hormon. Sedangkan elemen seluler terdiri dari eritrosit atau sel darah merah yang berfungsi sebagai transport oksigen dan karbon dioksida. Kemudian leukosit atau sel darah putih yang berfungsi untuk pertahanan dan kekebalan tubuh, dan trombosit yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Perhatikan ilustrasi berikut. Video pertama, seorang anak sedang mengendarai sepeda, kemudian terjatuh sehingga lututnya luka dan mengeluarkan darah. Setelah beberapa lama, darah yang awalnya keluar dari tubuh dapat terhenti. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Apa yang terjadi dengan tubuhmu jika darah keluar secara terus-menerus? Tentu, jika darah keluar secara terus-menerus, kamu akan kekurangan darah. Kita wajib bersyukur atas adanya mekanisme pembekuan darah, sehingga darah tidak terus keluar dari tubuh. Apakah kamu pernah berpikir apa akibatnya jika kekurangan darah? Bagaimana proses pembekuan darah? Oke, akan kita bahas setelah ini. Sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim tromboplastin akan mengubah protombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Berdasarkan sistem penggolongan darah A, B, O, darah dikelompokkan menjadi 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Pembagian ini dilakukan karena adanya perbedaan agglutinogen atau antigen pada permukaan membran sel darah merah dan antibodi agglutinin dalam plasma darah. Berikut adalah tabel golongan darah dengan antigen dan antibodinya. Dari tabel berikut dapat kita simpulkan bahwa golongan darah O dapat mendonorkan darahnya untuk golongan darah O, A, B, dan AB. Golongan darah A dapat mendonorkan darahnya untuk golongan darah A dan golongan darah AB. Golongan darah B dapat mendonorkan darahnya untuk golongan darah B dan golongan darah AB. Sedangkan golongan darah AB hanya dapat mendonorkan darahnya untuk golongan darah AB. Sedangkan sebagai resipien atau penerima transfer darah, golongan darah O hanya bisa menerima transfusi darah dari golongan darah O sendiri. Golongan darah A dapat menerima transfusi darah dari golongan darah A dan golongan darah O. Golongan darah B dapat menerima transfusi darah dari golongan darah B dan golongan darah O. Sedangkan golongan darah AB dapat menerima transfusi darah dari golongan darah A, B, AB, dan golongan darah O. Beberapa istilah tentang darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari donor ke resipien. Donor, orang yang memberikan darahnya kepada orang lain. Resipien adalah orang yang menerima transfusi darah dari orang lain. Donor universal adalah golongan darah yang dapat mendonorkan darahnya ke semua golongan darah.
yaitu golongan darah O. Sedangkan resipien universal adalah golongan darah yang dapat menerima transfusi darah dari semua golongan darah, yaitu AB. Apakah golongan darah kalian? Silakan ketik di kolom komentar beserta nama dan kelas. Organ pada sistem peredaran darah selanjutnya adalah jantung. Fungsi jantung memompa darah ke seluruh tubuh, menampung darah setelah dibersihkan sebelum dialirkan ke paru-paru, menyediakan oksigen darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh, membersihkan darah dari sisa metabolisme yang mengandung karbon dioksida, dan menunjang kinerja seluruh organ lainnya di dalam tubuh. Bagian-bagian jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang utama, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Kemudian ada katup trikuspidalis, yaitu katup yang berada di antara serambi kanan dan bilik kanan, dan katup bikuspidalis, yaitu katup yang berada di antara serambi kiri dengan bilik kiri. Ada juga pembuluh darah vena cava, vena pulmonalis, arteri pulmonalis, dan aorta. Yang terakhir adalah dinding jantung. Untuk lebih jelasnya, mohon disimak tentang siklus peredaran darah berikut ini. Darah yang berasal dari seluruh tubuh mengandung karbon dioksida dan sisa hasil metabolisme melewati vena cava menuju serambi kanan, kemudian melewati katup trikuspidalis menuju bilik kanan, kemudian melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru. Di paru-paru inilah terjadi proses pertukaran karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian darah yang mengandung oksigen melewati vena pulmonalis menuju ke serambi kiri, melewati katup bikuspidalis menuju bilik kiri, dan melewati aorta. Darah mengalir menuju seluruh tubuh dan terjadilah transfer oksigen menjadi karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida beserta sisa-sisa hasil metabolisme tubuh akan kembali lagi menuju serambi kanan melewati vena cava, dan begitu seterusnya. Ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh darah arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan jantung. Yang kedua, pembuluh vena atau pembuluh balik, yaitu pembuluh darah yang membawa darah menuju ke jantung. Yang terakhir adalah pembuluh kapiler, adalah cabang-cabang dari arteri dan vena. Perbedaan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Untuk pembuluh darah arteri, letaknya agak tersembunyi di dalam tubuh. Dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Membawa darah meninggalkan jantung, denyutnya terasa, dan memiliki satu katup pada pangkal jantung. Darah yang keluar memancar. Sedangkan pembuluh darah vena letaknya dekat dengan permukaan tubuh. Tampak kebiru-biruan, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis, membawa darah menuju jantung. Denyutnya tidak terasa dan memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh darah. Dan darah yang keluar tidak memancar. Peredaran darah ada 2 jenis. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil, yaitu sistem peredaran darah yang dimulai dari bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Di paru-paru inilah terjadi transport karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian darah mengalir melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Sistem peredaran darah yang kedua yaitu sistem peredaran darah besar. Dimulai dari bilik kiri, melewati aorta menuju ke seluruh tubuh. Kemudian dari seluruh tubuh melewati vena cava masuk ke serambi kanan. Frekuensi denyut jantung adalah banyaknya denyut jantung selama 1 menit. Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi frekuensi denyut jantung. 1.
kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang beraktivitas memiliki denyut jantung lebih banyak daripada yang hanya diam. Yang kedua, jenis kelamin. Perempuan memiliki frekuensi denyut jantung lebih besar daripada laki-laki. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin tinggi frekuensi denyut jantung. Yang keempat, umur. Semakin bertambahnya umur, maka frekuensi denyut jantung semakin berkurang. Dan yang kelima adalah komposisi ion. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga yang telah Ibu jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian. Wajib subscribe, jangan pelit like dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.